Potensi pertumbuhan Adaro Mineral sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham ADMR bersama Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Mbak Cakri. Pak Edwin, kita membahas Adaro Minerals yang ini baru meraup cuan begitu ya, dan juga ini sempat ada auto reject atas juga. Nah, melihat ADMR ini, bagaimana Anda menganalisis apresiasi pasar terhadap Adaro Minerals? Ya, ini luar biasa sekali ya. Ini banyak orang kaya mendadak ya karena listing di harga 100 ya? Sekarang udah hampir naik sekitar 6 kali lipat, 7 kali lipat, udah di 700-an. Nah, ini memang tidak terlepas dari akan adanya perbaikan secara fundamental, Pak. Pertama itu adalah dimulai dari akan terjadi peningkatan produksi dari batu bara tersebut, ya kan? Di mana tahun lalu diperkirakan sekitar 2,5 juta ton, ya. Di 2022 itu perkiraan hampir mencapai sekitar 3,5 juta sampai 4 juta ton, ya. Baru nanti puncak-puncak nanti di 2027 sampai 10 juta ton. Nah, yang perlu cermati juga memang harga batu bara ini kan sekarang untuk coking coal itu memang sangat tinggi sekali, Mbak ya. Itu kurang lebih sekitar $200 per tonnya ya. Dan memang akan mengalami penurunan di tahun 2022 ini menjadi sekitar $125 per tonnya. Tetapi kan akan diimbangi dengan kenaikan dari jumlah produksi dari ADMR itu sendiri. Nah, makanya kita lihat harganya tinggi sekali, ya, cepat sekali meningkat. Itu juga tidak terlepas dari kemarin katanya oversubscribe sampai sekitar 40 kali, Mbak. Nah, makanya sekarang harganya luar biasa sekali, Mbak. Ada di sekitaran 590 begitu ya kalau tidak salah ya untuk update ya. Pak Edwin, apakah ini memang euforia dari kenaikan harga batu bara metalurgi atau coking coal, atau memang tadi Anda katakan ini memang sudah nampaknya sudah sesuai dengan secara fundamental? Ada hal lain tidak sebenarnya yang mempengaruhi kinerja atau apresiasi pasar melihat ADMR ini? Ya, pertama itu kenapa naik kencang karena memang 40 kali oversubscribe tersebut ya. Jadi orang investor tidak dapat mungkin dari primary market mereka kebut ya, mereka ambil di secondary market ya. Dan kita lihat sendiri kan memang mereka hanya rilis itu hanya 15%, Mbak. Jadi memang jumlah sahamnya pun sangat terbatas sekali, sementara peminatnya tinggi sekali. Makanya berapapun harga di market kemarin ini, baru listing kemarin, orang kejar terus. Tetapi menurut saya sih mungkin kalaupun kita ambil proyeksi mungkin di 2022 nanti mereka bisa mencapai revenue sekitar $420 juta ya, lalu juga net profit sekitar $100 juta, dengan asumsi per kurang lebih sekitar 25 kali ya, itu mungkin kita bisa melihat nanti harga saham itu valuation sekitar kurang lebih $840, Pak. Tetapi dengan valuasi per kurang lebih sekitar 25 kali itu udah cukup tinggi. Jadi makanya saya lihat itu mungkin akan baru merendah nanti di harga $850, Mbak. Ada tidak emiten yang sejenis begitu ya dengan ADMR saat ini yang kira-kira bisa diantisipasi juga oleh pelaku pasar begitu kalau melihat peluang ADMR ke depan, dan tadi kaitannya juga karena harga batubara metalurgi atau coking coal ini juga memang sedang naik juga begitu. Ada tidak yang perlu diantisipasi dengan emiten yang serupa? Kalau kita lihat sebetulnya dulu pernah ada ya, tapi mungkin sekarang udah di suspend atau mungkin udah di list ya, itu ada Born dulu ya. Tetapi sekarang ini mereka tidak punya pesaing, Mbak ya. Jadi tidak banyak sebetulnya tambang-tambang juga yang punya kadar batu bara atau coking coal tersebut. Itu pun hanya ada di Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah, Mbak. Jadi memang itu sangat-sangat jarang sekali. Dan kita lihat juga memang dia punya reserve, dan reserve itu memang sedikit, Mbak. Jadi ini memang kasus langka, Mbak. Ya, artinya ini juga spesifik begitu ya untuk para pelaku pasar untuk menyasar batu bara metalurgi atau coking coal itu. Nah, ADMR ini kuat Anda melihat karena sokongan dari Adaro Energi yang juga besar, atau seperti apa itu tadi karena pemain tunggal juga tidak pesaingnya nampaknya juga hampir tidak ada begitu di sektor ini, Pak? Apa yang membuat Adaro? Jadi ini sebetulnya kombinasi, Mbak. Pertama kombinasi dari
kecilnya persentase yang dilempar ke market itu pertama, lalu kedua kombinasi dari proyeksi adanya kenaikan dari produksi dari batu bara tersebut yang saya kata tadi dari 2,5 juta menuju 4 juta dan selanjutnya akan berlanjut, itu kedua. Lalu ketiga itu juga adanya harga masih sangat tinggi sekali, Mbak. Ya, itu ketiga ya, dan keempat itu juga ada perkiraan bahwa memang net profit mereka akan terus mengalami kenaikan. Nah, 4 faktor tersebut membuat mengapa harga saham ADMR terus mengalami kenaikan, Mbak. Baik, Pak Edwin, kalau yang sedang hangat juga dengan larangan pemerintah terhadap ekspor batu bara, ini berpengaruh tidak terhadap coking coal? Tidak, Mbak, karena ini khusus untuk membuat tadi kan besi baja dan segala macam. Jadi yang dilarang itu adalah untuk untuk thermal coal untuk listrik, Mbak, untuk pembangkit listrik atau untuk pabrik dan segala macam. Jadi beda coal, beli jenis coal ya, Mbak. Baik, artinya tidak berpengaruh. Nah, ini mungkin menjadi alasan juga mungkin pelaku pasar bisa sedikit berbelok melirik ADMR saat ini ya, dengan kondisi ada larangan ekspor batu bara oleh pemerintah. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya perbincangan kita, Pak Edwin. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Adaro Minerals telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 3 Januari 2022. Rekan Julita Telambanua akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham emiten pertama tahun ini Adaro Minerals dengan kode ADMR diapresiasi pasar. Kita simak datanya bersama, pemirsa. Baik, kita lihat ini adalah PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, kodenya adalah ADMR, pencatatannya sejak 3 Januari 2022 masuk ke papan pengembangan bidang usaha utamanya pertambangan batu bara, metalurgi melalui perusahaan anak, kemudian jasa pertambangan dan jasa konsultasi manajemen. Sektornya adalah energi, pemirsa, subsektornya minyak, gas, dan batu bara. Industrinya batu bara, subindustrinya adalah produksi batu bara. Dan selanjutnya kita lihat siapa saja yang memegang saham dari PT Adaro Minerals ini, pemirsa. PT Adaro Energi Tbk memiliki 68,55% saham atau saham mayoritas di sini. Nah, kita lihat grafik yang berwarna merah. Kemudian PT Alam Tri Abadi memiliki 6,46% saham. Ada PT Adaro Mining Technologies yang memiliki 8,83% saham. Kemudian masyarakat di sini memiliki 16,16% saham atau 6,6 miliar lembar saham. Ya, selanjutnya pemirsa kita lihat bagaimana pergerakan nilai saham Adaro Minerals ini sejak Januari. Kita lihat di 3 Januari ini pada saat awal pencatatan di Rp135 per lembar saham, kemudian trennya naik. Nah, ini pada 4 Januari di 182. Pada 6 Januari kita lihat di 304 dan terus naik. Dan 10 Januari di level Rp474. 11 Januari tercatat di Rp590 per lembar sahamnya. Yaitu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya. Ke Pak Edwin kembali. Pak Edwin, ini melihat uptrend dari ADMR yang cuan sampai 590 per lembar saham begitu. Apa proyeksi Anda melihat pergerakan harga ADMR hingga akhir bulan ini atau hingga kuartal 1 ini akan seperti apa kira-kira pergerakan harga sahamnya, Pak? Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan dengan asumsi tahun ini mereka bisa mendapatkan net profit kurang lebih sekitar $100 juta dengan revenue kurang lebih tersebut $20 juta ya, membuat kita perkirakan EPS kurang lebih sekitar 34 ya. Nah, dengan asumsi per kurang lebih 25 kali ya, ada kemungkinan besar ADMR itu menuju 850. Kalaupun mungkin dipaksakan, ya mungkin dengan 30 kali PI mungkin bisa sekitar 900-an, Mbak ya. Tetapi menurut saya mungkin dengan valuasi segitu tinggi ya, itu mungkin sudah perlu berhati-hati bagi para investor. Jadi menurut saya sekarang ini lebih karena menyerap oversubscribe sekitar 40 kali tersebut ya, tetapi mungkin akan mulai melambat nanti di harga 850 sampai 900 karena apa? Itu sudah memprice in yang saya katakan tadi ya, perkiraan daripada revenue dan net profit yang akan meningkat di tahun 2022 ini, Mbak.
Oke, baik. Untuk proyeksi Anda sendiri dari pendapatan ataupun penjualan dari ADMR dalam hitungan Anda kira-kira akan seperti apa Pak untuk proyeksinya di kuartal 1 lah setidaknya sepanjang awal tahun ini? Iya, jadi kalau kita perkirakan hopefully di 2022 kuartal 1 ini mereka bisa mendapatkan paling dikit 25 juta dolar Pak untuk net profit dan untuk laba bersih untuk revenue kurang lebih sekitar 105 juta dolar Pak. Itu perkiraan untuk kuartal 1. Mudah-mudahan kalau itu target itu terjadi, nah ini kita bisa melihat akan full year akan sebesar yang saya sebutkan tadi Pak. Baik, dan pelaku pasar sebaiknya rekomendasinya untuk ADMR Pak Edwin? Iya, jadi dengan asumsi tadi full year tadi saya katakan tadi, mungkin perlu berhati-hati ketika harga tersebut sudah mencapai 850 sampai kurang lebih sekitar 900 rupiah, Mbak. Karena itu sudah fully price in daripada kinerja mereka di 2022, Mbak. Baik, terima kasih Pak Edwin Sembayang telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Salam sehat. Terima kasih Mbak Cakri, selamat pagi. Ya pemirsa, Corporate Action akan segera kembali dengan informasi lainnya usai News Update.